Jadi sekarang kita akan lihat working principle dari MOSFET. Jadi pertama kita akan atur voltase pada VGS. Ya. Masih ingat ya, VGS adalah voltase gate terhadap source, ya. Dan pada saat VDS sama dengan 0. Jadi voltase antara D dan S belum kita apa-apain, tapi kita sekarang main-main di voltase antara gate dan source, dan sekarang voltasenya itu lebih rendah dari threshold voltage. Ya. Jadi kita punya substrate P. Jika kita ingin punya layer inversi, maka elektron harus naik ke atas. Jadi supaya elektron naik ke atas, maka Maka di voltase di G harus bernilai positif. Ya. Kalau kita pengen punya layer inversi, maka elektron harus naik ke atas dan G voltasenya harus positif. Dalam hal ini threshold voltage-nya pasti bernilai positif ya. Sekarang kita tahu bahwa untuk MOSFET ini, misalnya untuk MOSFET ini kita tahu threshold voltage-nya adalah 4 volt. Berdasarkan pengukuran ketemu threshold voltage-nya 4 volt. Nah, sekarang kita kasih voltase positif tapi di bawah 4. Maka di daerah P akan terbentuk depletion layer. Ya, kenapa depletion layer di sini? Ya, karena karena di sini positif, ya, otomatis positif karena di sini adalah P, hole-nya pasti turun ke bawah semua. Meninggalkan daerah yang tidak ada hole-nya. Adanya di sini adalah negatif charge dari fixed charge-nya P, yaitu fixed charge yang tidak bisa pindah. Jadi ingat, depletion region itu adalah daerah yang tidak mempunyai mobile carrier. Pada saat dikasih positif di G, hole-nya pasti akan turun ke bawah semua, menghindari jauh. Nah, jadi ini depletion region di sini bukan karena ada PN junction ya. Jadi sekarang kita nggak ada PN junction. Ini karena yang di atas dikasih positif, otomatis yang hole melarikan diri. Jadi di sini bukan PN junction. Ya, yang PN junction itu di sini. Nah, maka di daerah P terbentuk depletion layer. Sedangkan di antara P dan N terbentuk depletion layer gara-gara ini gara-gara PN junction. Yang di sini bukan gara-gara PN junction. Nah, pada kondisi ini tidak ada mobile carrier yang bisa menghubungkan antara source dan drain. Jadi source dan drain tidak berhubungan sekarang. Karena di antaranya hanya ada depletion layer, sehingga tidak ada arus yang mengalir, ya, no current can flow di sini. Selanjutnya adalah apa yang terjadi jika sekarang VGS-nya kita naikkan di atas threshold voltage. Jadi sekarang VGS adalah di atas threshold voltage. Ingat, threshold voltage adalah voltase yang dibutuhkan untuk membuat inversion layer. Jadi inversion layer pada tipe P adalah elektron, sehingga terbentuklah inversion layer yang warna merah ini. Akibatnya terbentuk lapisan inversi, maka di daerah depletion layer ini terbentuk lapisan inversi yang terdiri dari elektron. Ya, ini disebut juga sebagai N-channel. Jadi sekarang source dan drain itu terhubung oleh lapisan inversi yang warna merah ini. Jika pada kondisi ini kita beri sedikit saja voltase pada D, ya, karena sekarang source dan drain sama kondisinya, jadi elektronnya juga nggak bisa pindah karena kiri kanan sama. Jadi tidak ada yang ini. Sekarang kalau kita misalnya kasih voltase sedikit saja pada D, sehingga keadaan D dan S sekarang sudah berbeda, maka akan ada perbedaan potensial antara source dan drain. Maka elektron di source
ya akan pindah ke drain melalui lapisan inversi ini. Besarnya arus drain pada kondisi ini ditentukan oleh VDS, ya, dibagi resistansi pada channel ini. Jadi arus itu tergantung dari VDS, tapi untuk mengalirnya arus kita perlu VGS-nya lebih besar daripada threshold voltage. Ya. Nah, kita masih dalam posisi ini ya, VGS lebih besar daripada threshold. Namun sekarang VDS-nya terus kita naikkan. VDS-nya terus diperbesar sehingga nilainya sama dengan VDS saturasi, ya. Ingat, VDS saturasi adalah voltase di mana kenaikan VDS tidak lagi mengakibatkan kenaikan arus pada drain. Jadi kalau sudah terjadi saturasi, kan idealnya kalau VDS naik ya, VDS naik harusnya ID juga naik. Tapi pada saat VDS saturasi itu ID-nya tidak akan naik lagi. Jadi saya ulangi lagi, VDS saturasi adalah voltase di mana kenaikan VDS tidak mengakibatkan naiknya arus pada drain karena terjadi pinch off. Ya, ingat pinch off yang sebelumnya kita bahas di JFET itu masih berlaku di sini. Nah, sekarang Anda lihat ada titik A dan titik B. Ya, semoga Anda masih ingat titik A dan titik B di JFET ya. Di sini ada titik B di sini. Jadi sekarang pada titik A voltasenya sama dengan VGS ya. Sedangkan pada titik B itu voltasenya itu dipengaruhi juga, selain VGS dipengaruhi juga oleh voltase di VDS. Maka voltasenya menjadi VGS dikurang VDS, yang artinya voltasenya itu jauh lebih kecil dari yang semula. Di titik P ini voltasenya VGS dikurang VDS. Jadi voltasenya lebih kecil dari yang semula. Padahal kita butuh voltase yang besar ya, yang sebesar VTH untuk mempertahankan lapisan inversi di bagian ini. Jadi Anda perlu lapisan sebesar VTH, sebesar threshold voltage untuk mempertahankan lapisan inversi. Sehingga ketika diberi VDS, kalau kalau VGS-nya tidak kita naikkan, tapi malah kita kasih VDS, efek inversi di daerah ini akan berkurang. Ya. Daerah sini efek inversinya akan berkurang, sehingga dia kembali lagi ke keadaan awal, yaitu daerah depletion, yang menyebabkan luas channel yang warna merah ini menjadi lebih sempit, sehingga pada akhirnya membentuk pinch off di titik P. Ya, jadi di sini membentuk pinch off pada titik P. Dan kalau Anda perhatikan, daerah depletion region di sisi drain juga tambah melebar. Ya, jadi di sini kalau Anda perhatikan, ini tambah melebar dikarenakan kita memberi voltase positif pada D, ya. Ingat, kalau voltase positif ketemu N, ini adalah reverse bias. Jadi daerah sini mengalami lebih reverse bias dibandingkan dengan daerah sini karena kita ngasih voltase positif di D. Lalu apa yang terjadi kalau VDS terus saya naikkan? Ya, kalau VDS terus saya naikkan, sama seperti waktu kita diskusikan tentang JFET, titik pinch off P ini akan jalan ke arah A.
bergerak dari drain ke source sehingga kembali membentuk depletion region. Dan arah arus drain itu tergantung dari VDS ya, VDS saturasi dan resistansi antara titik A dan titik P aksen ini. Ya, di sini diperlihatkan lagi hubungan antara ID dan IDS dan VGS ya. Pada kurva ID dan VDS, ya ini juga ada. Pada kurva ID dan VDS, kenaikan VDS ya. Awal-awal pas kita naikin VDS itu ID-nya juga naik. Tapi sampai pada titik saturasi ya. Titik saturasi, setelah saturasi pinch off terjadi sehingga kenaikan VDS tidak lagi menyebabkan kenaikan pada ID. Di sini juga pengaruh kalau VGS dan IDS ya. VGS adalah voltase yang menyebabkan terbentuknya lapisan inversi ya. Jadi maka jika VGS dinaikkan akan menghasilkan lebih banyak elektron di daerah inversi sehingga arusnya lebih tinggi. Ya. Di kurva IDS dan VGS ini Anda juga bisa melihat threshold voltage-nya sebesar 4 volt. Ya, ini adalah voltase yang dibutuhkan untuk membentuk lapisan inversi sehingga elektron bisa pindah dari source ke drain. Dengan memvariasikan VGS, kita bisa mengatur arus saturasi pada drain. Nah, inilah yang dipakai pada prinsip MOSFET amplifier. Di sini juga Anda bisa melihat perbedaan antara MOSFET dan JFET. Di MOSFET Anda mulai dari depletion layer, lalu Anda beri voltase di atas threshold supaya ada arus yang mengalir. Kalau di JFET, Anda mulai dari ada channel ya. Ya. Kalau di MOSFET Anda punya seperti ini ya. Depletion layer, sedangkan kalau di JFET mana nih gambarnya yang bagus. Ya, di JFET dimulai dari ada channel dulu. Ya, dari ada channel lalu diberi voltase untuk menutup channel sehingga tidak ada arus yang mengalir. Jadi ini perbedaan antara JFET dan MOSFET. Jadi jikalau Anda ingin tahu lebih banyak ya, misalnya pengen tahu lebih banyak tentang MOSFET, silahkan untuk menonton beberapa video di sini.